katanya ada gosip bahwa nanti pasca RUU Kesehatan OP itu akan dihapuskan sama sekali. Bener nggak sih, Bu? Tidak ada satu pasal pun di dalam RUU Kesehatan itu yang melarang keberadaan organisasi profesi. Tegas disampaikan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tentu pemerintah ini nggak bisa melaksanakan itu sendiri gitu. Butuh dukungan dari berbagai pihak gitu, termasuk salah satunya tentu organisasi profesi dok gitu. Hai Healthies, kembali lagi bersama saya Mega Febrianora di Kementerian Kesehatan Podcast. Kali ini kita masih membahas tentang RUU Kesehatan yang masih sangat hangat dibahas di media sosial. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang juga nggak kalah menariknya, yakni tentang organisasi profesi, masih bersama ahlinya, yakni Kepala Biro Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ibu Indah Febrianti. Halo Bu Indah, apa kabar? Oke, halo dok. Oke, Bu Indah, saya kan dokter nih. Saya Ya. punya banyak sekali teman-teman dokter di organisasi profesi dan juga mungkin teman-teman di luar dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi saya pengen membantu mereka untuk mengatasi kegundah-gulanaan atau mungkin ingin diyakinkan terkait fungsi ataupun peranan dari organisasi profesi pasca RUU Kesehatan ini. Nah, Bu, katanya ada gosip bahwa nanti pasca RUU Kesehatan OP itu akan dihapuskan sama sekali. Bener nggak sih, Bu? Nggak benar ya dok ya. Tidak ada satu pasal pun di dalam RUU Kesehatan itu yang melarang keberadaan organisasi profesi. Karena apa? Jelas itu sesuatu hal tersebut tuh pasti melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di pasal 28E itu jelas tegas disampaikan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat gitu dok. Jadi tidak mungkinlah pemerintah itu akan menghapus organisasi profesi atau melarang pembentukan dari organisasi profesi gitu dok. Oke, itu kayaknya pasal waktu saya SD belajar deh, hak untuk berserikat, mengeluarkan pendapat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oke, Ya. Jadi dari zaman dulu kala, bahkan Iya. sebelum RUU Kesehatan sudah ada ya ketentuan atau hak untuk berserikat, Iya, berkumpul dan betul. mengeluarkan pendapat. Dan tentunya RUU Kesehatan ini tidak akan menghapuskan kebebasan tersebut untuk organisasi profesi, tetap ada sesuai dengan saat ini yang sudah ada ya Bu ya. Oke, Tidak semoga mungkin ini satu undang-undang melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar. Oh Tidak iya mungkin. betul. Oh iya itu Undang-Undang Dasar, benar saya ingat. Oke, semoga ini menjawab ya kekhawatiran dari banyak teman-teman saya di luar sana yang saya yakin sebenarnya dukung RUU Kesehatan. Cuma mungkin ada beberapa hal yang mereka ingin yakin gitu kali ya Bu Indah ya. Oke, next lagi nih. Tadi kan katanya nggak boleh ada. Nah, ada lagi yang bilang nanti peranannya itu akan dikerdilkan. Benar nggak Bu Indah? Sebenarnya gini dok, jadi undang-undang pembentukan dari RUU Kesehatan itu ya kalau stance pemerintah itu jelas gitu. Jadi bagaimana nanti bisa menghadirkan layanan kesehatan yang lebih bermutu, aksesnya lebih terjangkau oleh masyarakat. Jadi untuk kepentingan masyarakat ke depan. Dan yang kedua adalah bagaimana mendudukan tadi peran pemerintah yang sebenarnya. Jadi pemerintah itu kan berfungsi untuk mengatur, untuk memerintah gitu. Jadi sebenarnya berdasar dua hal tersebut, tentu pemerintah ini nggak bisa melaksanakan itu sendiri gitu. Butuh dukungan dari berbagai pihak gitu, termasuk salah satunya tentu organisasi profesi dok gitu. Jadi tidak mungkin ya dikerdilkan ya, pasti nanti akan ada peranannya yang memang harus itu kita bisa dapat dari suatu organisasi profesi gitu. Jadi ini lebih undang-undang ini mendudukan kepada peranannya sesuai dari apa yang menjadi kewenangan dari masing-masing gitu dok. Oke, terima kasih nih Bu Indah atas penjelasannya. Kita tahu bahwa Indonesia ini luas, permasalahan kesehatan di Indonesia ini juga kompleks, jadi butuh bantuan bahu-membahu dari segala kalangan, baik dari pemerintah, kemudian ada organisasi profesi, kemudian juga ada masyarakatnya, pasiennya, semuanya gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak mungkin juga pemerintah ngeberesin semua ini sendiri, dan pemerintah pasti akan mengajak seluruh
organisasi profesi, lapisan masyarakat, kemudian seluruh tenaga kesehatan untuk membantu mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia. Di dalam RUU Kesehatan jelas juga ada bagian yang menegaskan bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut. Oke, dijelaskan partisipasi juga masyarakat ya. itu ya bentuk. tentu juga termasuk keterlibatan organisasi profesi di situ juga ada. Gitu. Oh, ternyata di RUU Kesehatan juga dibahas tentang partisipasi dari masyarakat termasuk organisasi profesi. Betul. Oke. Saya rasa semoga ini mencerahkan dan juga menjawab kekhawatiran dari seluruh teman-teman saya di luar sana, organisasi profesi, tentang kedudukan mereka pada RUU Kesehatan ini. Terima kasih banyak Bu Indah untuk penjelasannya. Terima kasih Altis telah menyaksikan podcast hari ini. Tetap tangkal hoax dengan cara mencari literatur yang tepat atau bertanya pada ahlinya. Salam sehat, sampai jumpa.